Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang cahaya. Ya, cahaya. Kita akan belajar tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Sudah siap untuk menyaksikan? Yuk, kita tonton tayangannya bersama-sama. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyala senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat pada berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi, yang tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan melihat cahaya lilin menggunakan karton berlubang yang disusun lurus berjajar. Kita dapat melihat cahaya lilin melalui lubang yang disusun lurus sejajar. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya disebut juga pembelokan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening.
Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, mika, plastik bening, air bening, dan botol bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu Meijiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya, warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya. Lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa secara umum ada yang berbentuk cembung dan cekung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal dari bagian pinggir. Lensa cekung bagian tengahnya lebih tipis dari bagian pinggirnya. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Penerapan hukum pembiasan cahaya pada benda ternyata menentukan sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung adalah: yang pertama, suatu sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif di belakang lensa. Yang kedua, suatu sinar datang melalui titik fokus pasif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, suatu sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pembentukan bayangan pada lensa cembung menggunakan diagram sinar. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya dua sinar istimewa. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung bergantung pada posisi benda. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung. Pada pembiasan lensa cekung juga berlaku sinar-sinar istimewa ketika kita hendak membuat bayangan pada lensa. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa kecekung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif di depan lensa. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jika ketiga sinar istimewa yang berasal dari sebuah benda dilukiskan pada satu lensa, maka akan terbentuk bayangan benda seperti gambar berikut.
Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung bergantung pada posisi benda. Sifat bayangan pada lensa cekung dapat ditentukan melalui bantuan diagram sinar dan sinar-sinar istimewa. Sifat-sifat bayangan benda oleh lensa cekung juga dapat ditentukan melalui dalil esbah, seperti pada lensa cembung. Dengan catatan, pada lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Persamaan pada lensa. Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Hubungan antara jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda adalah sebagai berikut. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/x aksen. Perbesarannya adalah M sama dengan S aksen dibagi S dengan tanda mutlak sama dengan H aksen dibagi H dengan tanda mutlak. Dengan F adalah titik fokus, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, M adalah perbesaran, H aksen adalah ketinggian bayangan, dan H adalah ketinggian benda. Pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif, sama seperti pada cermin cekung. Sedangkan pada lensa cekung, titik fokus bernilai negatif, sama seperti pada cermin cembung. Setiap lensa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar. Kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa atau D besar dan memiliki satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. D sama dengan 1/f. Dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Jika F dalam sentimeter, maka rumusnya menjadi D sama dengan 100 dibagi F. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.